Pemirsa Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan Pansus TRAP DPRD Bali kembali melayangkan panggilan kepada PT Bali Turtle Island Development atau PTID menghadiri rapat dengar pendapat RDP terkait pembahasan tukar guling lahan mangrove di kawasan KEK Kura-Kura Bali Serangan pada hari Senin 11 Mei 2026 bertempat di ruang rapat gabungan DPRD Bali Denpasar. RDP ini merupakan pemanggilan ulang setelah sebelumnya pihak BTID tidak hadir dalam rapat pekan lalu. Rapat dengar pendapat Pansus TRAP DPRD Bali dengan manajemen PT BTID dibuka oleh Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Imade Suparto. Menurutnya kehadiran BTID sangat penting untuk meminta penjelasan terkait legalitas, perizinan hingga aktivitas pembangunan di kawasan proyek meliputi perizinan pemanfaatan ruang laut, dokumen tukar guling, lahan mangrove, hingga rekomendasi terkait pembangunan kawasan. Imade Suparto menegaskan, kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai merupakan kawasan lindung yang memiliki fungsi ekologis penting dan tidak bisa dialihfungsikan sembarangan. Kawasan tersebut berfungsi sebagai penyangga pesisir, habitat keanekaragaman hayati, penyerap karbon biru, serta pengendali dampak perubahan iklim. Memindah tangankan hak yang diperoleh dari persetujuan tukar-menukar tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri Kehutanan. Artinya ada peralihan hak ini, ada peralihan kelapa ini. Ini juga sebagai dasar daripada itu bahwa tukar-menukar bisa dibatalkan. Ya, maka itu kegiatan juga bisa dievaluasi. Sementara itu, Head of Legal BTID Yosi Sulistiorini menjelaskan, legalitas proses tukar guling lahan di kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali di Pulau Serangan. Ia menegaskan proses tukar-menukar kawasan hutan telah dilakukan sesuai prosedur dan bukan proses bodong seperti yang dipersoalkan sejumlah pihak. BTID mengklaim seluruh dokumen administratif telah lengkap mulai dari berita acara tukar-menukar, dokumen pembebasan lahan, surat keterangan kantor pertanahan di Karangasem dan Jembrane, hingga dokumen sosialisasi masyarakat serta tata batas kawasan. Seperti yang sudah kami sampaikan, terkait dengan lahan pengganti yang disediakan oleh BTID untuk proses tukar-menukar, lahan-lahan tersebut merupakan bidang-bidang tanah dengan status hak milik dan atau ipil yang sudah dibebaskan oleh BTID. Seluruh proses pengadaan lahan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga sesuai dengan persyaratan Kementerian Kehutanan. Sebagaimana dibuktikan oleh berita acara tukar-menukar. Terkait dengan lahan-lahan pengganti, kami punya kopi dokumennya lengkap. Lalu kami juga punya surat keterangan dari masing-masing kepala kantor pertanahan Jembrane dan juga kepala kantor pertanahan Karangasem menyatakan bahwa mereka mencatat tanah-tanah yang sudah kami bebaskan. Pansus DPRD Bali sebelumnya menemukan sejumlah kejanggalan saat sidak lapangan, terutama terkait status legalitas lahan pengganti yang dinilai belum sepenuhnya jelas. Pansus menegaskan akan terus melakukan pendalaman dokumen untuk memastikan seluruh proses tukar guling lahan berjalan sesuai aturan hukum dan tidak merugikan kepentingan publik maupun lingkungan Bali. Sebelum tukar guling itu harus dia sudah jadi miliknya dia sertifikatnya. Beli ya itu bayar pajak sertifikat kan itu yang bisa boleh ditukar. Ini sama sekali enggak. Dia masih bukti-buktinya masih catatan pipil aja. Belum ada sertifikat sama sekali. Berarti Dewan akan terus mendalami, belum ada rekomendasi. Ya, ini akan mendalami lagi, ada tadi masukan, kemudian data-data yang baru disampaikan dengan tokoh masyarakat itu, termasuk perjanjiannya itu nanti kita akan tuangkan dalam rekomendasi terakhir. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam rapat bersama OPD, hingga aparat penegak hukum sudah cukup menjadi dasar bagi Pansus TRAP untuk menyusun rekomendasi lanjutan. Winata dan Kadek Putra, Bali TV.